Ada surat dalam Quran nomor urutnya 79. Nama suratnya An-Nazi'at dengan huruf Ain. Artinya malaikat pencabut. Dalam hal ini adalah malaikat pencabut nyawa. Begitu dahsyatnya malaikat pencabut nyawa sampai tertulis dalam Al-Quran nomor urutnya 79. Fokus di ayat yang ke-1 dan kedua. Yang pertama, wan-nazi'ati ghorqa, demi malaikat pencabut nyawa yang keras, demi malaikat pencabut nyawa yang lemah lembut. Pertama di ayat ini diawali dengan huruf waw. Ada yang menyebutnya huruf waw. Huruf waw atau waw ini itu dalam kaidah bahasa Arab adalah waw sumpah. Disebut juga dengan waw lil qasam. Waw sumpah. Berarti di sini wawunya bukan wawu lil wasol, bukan wawu sambung. Quran surah kelima ayat 89. Di situ tertulis barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan sengaja lalu dilanggar, maka dia harus bayar namanya kafarah. Dia harus memberi makan 10 orang miskin. Atau kalau dia tidak sanggup, dia berikan 10 pakaian orang miskin. Atau dia bebaskan budak. Atau dia puasa 3 hari berturut-turut. Maka jangan pernah memainkan kata sumpah demi Allah, maka melanggarnya dia harus bayar kafarah. Ada satu hadis Sahih Muslim. Beliau mengatakan innal mu'mina la ya'malul khati'ah fayushaddadu lahu indal mauti liyukaffira biha anhu. Ada orang yang beriman pernah berbuat dosa, maka Allah keraskan sakaratul mautnya, tujuannya adalah membersihkan dosa. Maka dia meninggal menghadap Allah tidak membawa dosa. Wa innal kafira la ya'malul hasanah fayusahalul lahu indal maut liyujza bihi. Ada orang kafir pernah berbuat baik semasa hidup, maka ketika meninggal dunia Allah lemah lembutkan, tujuannya membalas kebaikan, tapi meninggal dunia menghadap Allah tidak bawa kebaikan, yang dibawa adalah kemaksiatan dosanya. Maka apabila rohnya keluar, dicabutnya dengan cara keras, maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Allah sedang berbuat baik sama kita. Kerasnya sakaratul maut yang dihadapi orang beriman itu baik buat orang beriman. Tujuannya adalah mengurangi dosa-dosa atau membersihkan dosa-dosa. Maka dia menghadap Allah tidak memiliki dosa. Kenapa meninggal dunianya orang beriman jidatnya mengeluarkan keringat? Menahan sakitnya sakaratul maut. Sakit yang dia derita ketika sakaratul maut sampai jidatnya atau keningnya mengeluarkan keringat. Tapi pada hakikatnya tujuannya Allah sakitkan, Allah keraskan. Apa tadi tujuannya? Menghapus dosa. Ada nggak orang kafir tapi rajin sedekah? Banyak. Maka ketika meninggal dunia Allah lemah lembutkan. Allah tidak keraskan sakaratul mautnya, dilemah lembutkan. Tujuannya adalah membalas kebaikannya selama di dunia. Tapi menghadap Allah meninggal dunia yang dibawa adalah dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro
idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Lau itu bahasa Quran artinya apa? Seandainya. Kata Nabi, ucapan lau itu fataha amala syaitan, membuka jalan pintu masuk setan. Maka mulai saat ini jangan pernah kita menyatakan kita menghadapi sesuatu yang barangkali di hati enggak berkenan. Jangan pernah mengatakan coba kalau saya begini, enggak begitu, tidak boleh. Tapi ucapan yang paling pas tadi, yaitu apa? Qadarullah. Dan sekiranya taro, wahai Muhammad, engkau melihat idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah, bagaimana malaikat mewafatkan orang kafir. Yadribuna, caranya adalah memukul. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang sebelum kalian untuk puasa. Pada akhirnya Allah nyuruh kita orang beriman puasa, la'allakum tattaqun, biar menjadi orang yang apa tadi? Takwa. Jadi kalau begitu iman dan takwa lebih tinggi mana derajatnya? Takwa. Orang yang bertakwa yaitu mereka yang diwafatkan oleh para malaikat dengan cara toyibin. Toyibin. Toyib artinya apa? Baik. Jadi malaikat Israel pencabut nyawa, dicabutnya toyib dengan cara baik sambil mengatakan salamun alaikum, keselamatan buat engkau. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, dan masuklah ke sorga jannah karena perbuatan engkau. Jadi malaikat mencabut sambil toyib mengatakan salamun alaikum, dapat kabar masuk sorga. Kita lihat wajahnya tersenyum, kita berbaik sangka, insya Allah ini mayit sebelum meninggal dunia sudah dikasih kabar sama malaikat masuk apa ini? Surga. Jadi kalau begitu surga dan neraka seseorang sudah dapat diketahui ketika sedang apa? Orang yang ibadahnya sedikit tapi terus, apa yang terjadi Ustadz? Dia tetap mendapatkan nilai pahala meskipun nggak mengerjakan karena dua sebab, sakit dan safar. Semangat ibadah jangan putus, apalagi di tengah pandemi ini. Tahajud jangan putus, duha jangan putus, Senin Kamis puasa jangan putus, baca Quran jangan putus. Insya Allah kita meninggal dunianya husnul khotimah, dikasih kabar masuk surga.